Halo, balik lagi di channel BBY, channel Bijam Cangyu. Hari ini gue mau ngebahas spoiler review dari film Fantastic Mr. Fox. Nah, film ini jadi banyak bintang top ya yang nyuarain film ini. Bintang top itu maksudnya bintang yang yang udah kelas A, ya triple A lah, oke, yang bayarannya mahal banget gitu. Ada George Clooney, ada Meryl Streep, ada Willem Dafoe, ada Owen Wilson, ya ada Bill Murray juga. Ya maksudnya sih mereka juga aktor-aktor tuh yang kalau misalkan bikin mau nerima job film gitu itu milih-milih banget gitu ya. Udah kawakan lah ibarat kata. Jadi kalau misalkan ibarat kata ya, kalian masih ragu gitu, masih belum nonton film Fantastic Mr. Fox ini, ya mending kalian nonton dulu. Film bagus banget. Saya juga udah di video sebelumnya saya juga udah ibarat kata promosi ini film lah, padahal saya maksudnya nggak dibayar atau gimana, nggak gitu, maksudnya cuman intinya sih pengen ya biar bisa ngobrol-ngobrol aja. Maksudnya ini kalian kalau misalnya nonton film itu gimana sih gitu loh, saya suka nggak sih gitu loh, penasarannya. Saya sih demen banget sama filmnya, saya demen banget. Terus jadi kita langsung masuknya ke ceritanya biar nggak panjang lebar ya. Kita masuk ke ceritanya aja. Jadi tuh ceritanya sebenarnya tuh jadi simple banget. Jadi awalnya tuh jadi ada rubah itu namanya Mr. Fox ya, Mr. Fox. Terus dia punya ibarat kata ada istrinya lah, atau awalnya masih kayak pacaran gitu. Apa udah ya? Oh udah, kayaknya sih udah ya, udah kayak tapi nggak tau lah, intinya sih ya kayak pasangan lah, intinya udah pasangan lah gitu. Pasangan terus mereka jadi kayak maling ya, pencuri sih. Emang dasarnya jadi kayak emang binatang rubah itu ya gitu. Nyolong dari peternak gitu ya kayaknya kalau di luar negeri ya. Jadi, terus terang saya kurang tahu gitu, cuman maksudnya dia sih mereka digambarin begitulah gitu. Mereka kayak masuk peternakan gitu, terus nyolong ayam, maksudnya ayamnya mau diambil, mau dimakan gitu ya, di peternakan. Terus kayak ketangkep kayak di truk, dikurung gitu, kayak kurung. Terus istrinya ibarat kata Mr. Fox namanya, Mr. Fox ini Mrs. Fox, Miss Fox ini, jadi dia itu ceritanya lagi hamil. Dia ngomong pasti kakek gitu, gue tuh lagi hamil loh, dia bilang gitu. Jadi ibarat kata tuh kayak kalau sebagai pasangannya, lakinya gitu, maksudnya kayak gitu, kayak maksudnya lagi hamil kayak ibarat kata tuh kayak mesti berubah nih, saya jangan hidup kayak begini lagi gitu, ibarat kata gitu loh. Udah, jadi selang berapa lama jadi mereka itu nyari rumah lah gitu, nyari rumah. Habis gitu ketemu kayak dapet lah ibarat kata gitu, kayak rumah di pohon gitu, di atas bukit pohon gitu. Singkat cerita mereka tuh udah punya anak. Terus si Mr. Fox ini udah kerja kayak pengisi artikel di koran kalau nggak salah gitu. Dia bilang si artikel di koran, intinya udah kerja lah, udah kayak mapan lah, ibarat kata udah kayak lumayan mapan gitu, maksudnya cukup lah hidupnya gitu. Jadi terus dia udah punya anak. Jadi si intinya sih anak ini jadi kayak punya
masalah sama keluarga ini sih sebenarnya. Dia masalah, jadi kayak seakan kayak nggak dianggap gitu, kayak nggak dianggap. Hmm, terus jadi si apa si Mr. Fox ini kayak apa ya, kayak nggak tahu deh, kayak di anaknya tuh kayak nggak dianggap lah ibaratnya. Bukan nggak dianggap dalam arti kayak apa ya, kayak diremehin, kayak diremehin gitu. Jadi ini gue pengen bantuin ini, cuma kayak gak, lu nggak bisa lah gitu. Ibarat singkat cerita kayak gitulah. Nah, Mr. Fox. Terus udah gitu si istrinya ini dikasih lihat dia tuh demen gambar, demen melukis. Ntar di akhir dekat mau akhir cerita nyambung kok ke sini gitu. Jadi dikasih tau kalau dia tuh demen melukis. Nah, terus si Mr. Fox ini keluarga ini kedatangan tamu, kayak ponakannya lah, namanya Christopherson. Jadi dia tuh umurnya tuh kalau nggak salah lebih muda dari si anaknya Mr. Fox. Cuman si Christopherson ini lebih apa ibaratnya, lebih dewasa, digambarin itu lebih dewasa, lebih pokoknya bisa kayak ibarat kata tuh kayak anak perfect lah. Udah singkat cerita itu lah, kayak anak perfect. Jadi lebih tampan deh, digambarin gitu, lebih tampan, lebih apa ya. Terus intinya sih si anaknya Mr. Fox ini dia itu cemburu sama dia, cuman belum nih di sini, cuma dikasih lihat dikit lah gitu. Jadi kayak hal-hal kecil, kayak misalkan si Mr. Fox, pokoknya tuh hal kecil aja tuh, si Mr. Fox ini tuh muji si Christopherson. Jadi si yang anaknya itu kayak kayak cemburu gitu aja, pelan-pelan gitu. Jadi Mr. Fox ini terlalu kayak ninggiin si Christopherson ini, ya lebih dekat ke dia gitu. Terus singkat cerita, jadi si si Christopherson ini jadi ya sekolahnya juga bareng sama si anaknya. Jadi kayak dititipin sama keluarganya. Si Christopherson dititipin ke keluarga sini, sekolah bareng apa. Jadi di sekolahan juga si anaknya Mr. Fox ini punya pacar kayak dekat lah sama perempuan gitu, naksir perempuan. Terus ini perempuan malah naksir sama si Christopherson gitu, jadi cemburu lagi gitu anaknya si Mr. Fox ini. Terus gimana ya ibarat kata ya, jadi dalam artian tuh si anaknya ini sebenarnya, anaknya Mr. Fox ini jadi sebenarnya pengen jadi si Christopherson ini gitu. Dia tuh pengen jadi karakter di Christopherson ini gitu. Jadi dia nggak punya kemampuan itu, kayak dia cemburu lah gitu. Lucu juga sih, karakternya bagus ini dua nih, anaknya Mr. Fox sama Christopherson ini bagus. Terus jadi singkat cerita, si Mr. Fox ini dia tuh berencana buat ngerampok. Jadi ada tiga peternakan gitu. Tiga peternakan. Terus jadi dia itu apa ya, ibarat kata kayak dia walaupun udah kerja mapan, cuman atau kayak emang dari dasarnya emang maling gitu ya, pasti ibarat kata kasar katanya kayak binatang liar. Jadi dia tuh masih pengen begitu, masih pengen. Nah terus dia ngajak temennya itu kayak rada-rada gimana ya, rada-rada ya aneh lah itunya. Terus udah nih singkat cerita, jadi mereka tuh terobos tuh masuk
Yang pertama itu namanya Bugis. Bugis itu jadi dia kayak ternak kayak apa sih, kayak ayam ya, ayam atau apa gitu ya, ayam. Udah diambil tuh ayamnya nah cuman sebelum itu yang ada yang menarik, jadi mereka tuh si Mr. Fox ini pinter, jadi dia kayak bikin racun, bukan racun, sorry, kayak apa sih, kayak obat bius. Jadi sebelum itu kayak blueberry tapi taruh di depan. Jadi di peternakan si Bogis ini ada anjing penjaga, dikasih itu terus dimakan sama anjingnya, terus anjingnya langsung tepar gitu. Ya lucu gitu. Terus jadi kasih kalau misalnya si Mr. Fox ini tuh dia perencana yang baik, jadi kayak dia mau ngapain gitu direncanain gitu ya pinter lah gitu, rubah pinter gitu ceritanya. Udah akhirnya terus si udah tuh berhasil kabur si Bogisnya itu, yang punya peternakan ini keluar tuh bawa pistol, apa ya maksudnya, tahu lah gitu kan, tahu dia tuh kerampokan, rubah kerampokan lah gitu. Oke, terus udah gitu jadi si siapa, ada satu peternakan lagi, dia itu yang punya kayak apa sih, kayak sari apel gitu ya, sari apel. Nah terus mereka mau ngerampok situ itu ada jagain tuh tikus gitu, kayak tikus gitulah, tikus. Intinya sih yang tikus ini sebenarnya bukan ngejagain sih, kayak semacam itu kayak daerah kekuasaan dia lah, daerah kekuasaan, terus kayak mau diambil sama barang-barangnya sama si Mr. Fox ini lah. Oh iya, sebelum kesini saya ada yang lupa, sebelum kesini jadi si Christopherson ini apa ya, berarti ngikut sama si Mr. Fox. Jadi singkat cerita ngikut. Jadi mereka kesini tuh bertiga ya, buat nyolong sari apel gitu lah. Nah akhirnya singkat cerita jadi si tikus ini kalah. Udah mereka berhasil ngambil itulah sari apel itu. Oke, saya sebelum itu saya mundur dikit ya. Jadi peternak itu ada 3, namanya Bogis, Kunz, sama Bin. Dia itu jadi yang satu itu peternak ayam, yang satu itu peternak bebek, yang satu lagi itu peternak kalkun, sama itu punya apa tuh apel, apa sari apel gitu. Oke ya, itu 3 itu peternaknya sih, intinya sih 3 itu aja sih yang peran penting ya. Nanti sih mereka bertiga itu tahu kalau wah ini rubah nih udah ngeselin nih gitu, mau diburu. Udah gitu pas kapan kayak si Fox ini tuh dia mau nyolong lagi, kayak dijebak tuh, ceder ekornya jadi putus gitu, terus ditaruh di salah satu pemburunya ya, namanya itu si Bin, salah satu pemburunya si Bin itu. Terus udah gitu dia itu jadi intinya sih kayak ada apa ya, kayak dendam kesumat gitu loh sama Foxnya. Jadi kayak mereka tuh kayak manggil traktor, pokoknya digerus, wah rumahnya dirusak lah, sama kayak apa sih, ekskavator gitu ya, wah hancur dah gitu. Terus istrinya jadi satu keluarga itu ya pokoknya, si Mr. Fox, istrinya, anaknya Mr. Fox sama Christopherson-nya jadi kayak mesti ngegali ke bawah, digali terus, jadi gali. Lepas itu ya dikasih tau misalnya derajatnya kayak turun gitu. Tadinya kan
di atas bukit ya, maksudnya bagus, terus dia turun derajatnya kayak turun gitulah ibaratnya, digambarin ya. Terus udah gitu jadi si kan nggak dapet tuh ya, nggak dapet. Wah, akhirnya mereka tuh manggil kayak apa tuh, si 3 peternak ini dia tuh manggil kayak ahli peledak itu ya, intinya sih rumahnya tuh dihancurin, keluar dia meledakin apa sih, tanah itu meledakin, nggak dapet juga, nggak nemu juga gitu. Terus singkat cerita jadi pas si keluarganya Mr. Fox ini lagi gali, ternyata mereka tuh ketemu sama keluarga hewan yang tinggal di dekat situ lah gitu loh. Mereka ngegali juga gitu loh. Kata Mr. Fox, lu ngapain di sini gitu? Ya karena lu gitu, karena salah Mr. Fox gitu. Maksudnya dia urusannya sama si peternak ini gitu loh. Ya ibarat kata kayak Mr. Fox-nya kayak mau tanggung jawab lah, mau tanggung jawab. Istrinya tuh akhirnya kayak kesel jadi ya ini agak mundur dikit ya, istrinya sebenarnya kayak udah curiga, itu kok mereka kok suka dapat ayam tuh dari mana, dapat itu kok soalnya tuh duitnya si Mr. Fox ini ibarat kata nggak cukup buat beli itu semua lah gitu, udah curiga gitu loh. Istri jadi nggak seneng kalau misalkan dia itu kerja nyuri lagi gitu lah. Nah di adegan ini si istrinya tuh nampar si Mr. Fox, gitu. Saya kesel gitu, maksudnya kok gitu sih gitu, maksudnya kayak ngebohongin, pertama ngebohong terus kayak lu bahayain keluarganya lah ibarat kata gitu. Maksudnya soalnya di adegan pertama kan bilang kan nggak mau kerja begini lagi gitu lah, ibarat kata gitu lah, singkat cerita gitu. Terus udah gitu jadi singkat cerita si Mr. Fox ini malah punya rencana, mereka kan jago ngegali nih. Nah udah jadi ngegali sekalian, jadi dia tuh punya rencana, dia kan kekurangan makanan segala macam ya. Nah udah dia malah ngegali ke tempat peternakan itu tuh, habis tuh diambil semua bahan-bahan makanan apa segala macam, habis tuh sama mereka orang gitu. Jadi dibawa masuk ke gua, bukan gua apa sih, kayak ya lubang galian itulah. Jadi mereka kayak bikin koloni di dalam di galian gitu, maksudnya mereka bikin koloni gitu, koloni udah gitu udah jadi mereka pesta-pesta gitu. Jadi kayak apa ya berkata ya, jadi kayak keluarga besar gitu, jadi kayak keluarga besar pesta-pesta tuh, pesta-pesta. Terus jadi singkat cerita si ya pokoknya peternak ini lengah gitu, maksudnya ini apa ibaratnya ya udah adu pinter gitu loh. Jadi si peternak ini jadi mau rencanain buat masukin bir kali, kalau nggak salah bir apa ya, itu buat mereka semua tuh keluar gitu, bikin mabok gitu. Terus udah gitu singkat cerita si anaknya Mr. Fox ini sama Christopherson ya ibarat kata rencana buat ngambil jadi tuh si buntutnya si Mr. Fox yang di inilah yang suka dipakai gitu. Nah itu dia mau nyari di rumahnya, jadi tuh ibarat kata singkat cerita si Christopherson ini tangkep ya, tangkep lah gitu sama istrinya si Bean inilah, istri si Bean ketangkep. Anaknya Mr. Fox berhasil kabur pulang. Terus pas adegan pesta-pesta Mr. Fox nyariin tuh, wah di mana anak gua segala macam. Oke singkat cerita datang tuh apa air gitu, waduh habis dah semua dah, kata habis. Terus singkat cerita udah tuh ya mereka pusing lagi. Terus jadi Mr. Fox itu
bikin rencana justru malah pengen melawan si 3 peternak itu. Mereka pengen melawan. Jadi ini jadi kayak film Ocean Eleven ya, seru juga sih jadi kayak film Ocean Eleven. Jadi justru rencana nih, ini kita mau ngapain nih segala macam. Jadi istrinya itu, nah ini balik lagi mundur lagi. Jadi istrinya kan demen melukis. Wah itu lu bikin peta apa istrinya bikin peta, terus ditanya lu bisa ngapain, bisa bikin bisa ngegali, bisa ngapain, bisa bikin api ya, ngeledakin apa something gitu. Kalau kata tiap-tiap hewan tuh ada ini masing-masing gitu, ada kayak kemampuan masing-masing. Terus udah oke, mereka bikin rencananya oke, udah nih, udah akhirnya main tunggu-tungguan tuh di kayak satu kota kecil gitu ya. Mereka tunggu-tungguan, si peternaknya tuh bawa pasukan juga. Dia sih ngepung kayak lubang itu, janjian bakal keluar di situlah gitu. Terus singkat cerita jadi si binatang ini jadi benar keluar dari lubang itu, cuman dia lemparin ini dulu, kayak kertas dibakar gitu. Terus ya tadi diremehin ya sama si ternak gitu lah, orang-orang itu diremehin, terus punya tuh kertasnya banyak. Waduh, sorry bukan kertas, kayak ini deh, kayak kacang ya, si acorn gitu loh, kayak bilang apa ya, kacang ya apa sih ya, kayak buah kali ya, acorn itu kayak gitulah. Nah kalau Inggrisnya sih acorn nih, gua nggak tahu nama Indonesianya. Itu dibakar, dilempar terus nah udah, wah itu kota kayak kebakaran gitu loh, udah chaos udah. Jadi si Mr. Fox-nya itu ngambil motor sama temennya itu yang kayak musang gitu ya, yang aneh. Ngambil motor jalan ngebut, nyata di sebelahnya itu ada anaknya ngikut juga. Nyata diem ngikut gitu lah ke motor situ. Udah gitu, wow seru tuh. Udah gitu dia mau ke si peternakannya yang si Bean, tempat dimana jadi si Christopherson itu ditahan lah ibarat kata gitu. Oke, udah sampai di situ, udah ada anjing rabies gitu, jadi si Mr. Fox ini ya dia mau ngelawan sendiri, jadi suruh sisanya si musang sama si yang anaknya Mr. Fox ini nyelamatin si Christopherson gitu. Oke, singkat cerita ketemu sama si Christopherson. Jadi suruh ajarin karate gitu. Jadi si anaknya Mr. Fox ini nggak suruh minta ajarin karate sama si Christopherson ini, jadi minta ajarin buat buka gembok gitu. Cuman nggak bisa ya, jumpalitan ya. Akhirnya jadi si Christopherson ini di atas meja jatuh, jadi kurungan dia tuh pecah juga gitu ya, bebas juga sih akhirnya gitu, karena ketabrak sama si anaknya Mr. Fox yang kesengkat gitu. Jadi ya nggak tahu lah adegannya aneh, cuman kayak mungkin kayak ngasih tau juga, maksudnya ibarat kata tuh jangan siapa namanya ini anaknya Mr. Fox ini tuh jangan jadi si Christopherson gitu. Jadi pakai ibaratnya jadi diri sendiri itu juga udah bisa berhasil mencapai tujuan gitu. Ibarat kata something kayak gitu lah pesan filmnya, kalau saya tangkap ya, bagus kok. Terus udah gitu, singkat cerita udah tuh si anjing rabiesnya ini, jadi singkat cerita jadi diarahin ke pasukannya si inilah peternak ini. Wow, pada ngabur. Jadi udah si Mr. Fox ini sama ya semuanya lah berempat
ngabur pakai motor gitu keluar gitu. Dia sih misi berhasil. Udah, singkat cerita, jadi si peternak ini nggak berhasil. Terus di dalam bawah tanah sini mereka jadi ngegali terus keluar, ternyata ketemu supermarket, ya hoki lah gitu, ketemu supermarket udah tuh mereka joget-joget happy gitu loh. Ada supermarket kayak udah tutup, kayak udah malam gitu, happy joget-joget. Terus ternyata pas di zoom dari luar gitu, ternyata itu supermarketnya sih 3 peternak itu lagi gitu. Jadi ujung-ujung ketemu sama mereka lagi gitu. Jadi awal-awal ketemu peternak, pertengahan film juga ketemu peternak. Yang mau ini nih terakhir pun ketemu lagi gitu loh, bakal ketemu lagi. Jadi singkat cerita gitu loh, lucu filmnya. Filmnya sih bagus, saya demen banget film ini. Ya ada pesan moral lah gitu, pesan moral. Jadi si Mr. Fox ini juga kayak semacam dia tuh nggak bisa jadi orang lain. Ibarat kata dia kayak nggak bisa lari dari kenyataan, maksudnya dia itu tuh berubah gitu. Nah, yang itunya kan istrinya kan yang ngarepin dia jadi orang lain, cuman intinya sih dia nggak bisa gitu. Dia tetap pada dasarnya tuh dia kayak berubah lah, pencuri gitu segala macam, memang binatang liar. Dia berkali ngomong kalau di film dia kalau itu binatang liar. Ya anaknya pun juga gitu loh dia. Dia tuh nggak perlu jadi si Christopherson ini, si orang lain ini gitu yang perfect gitu. Dia nggak perlu, dia jadi diri sendiri aja gitu. Bagus kok filmnya, bagus, ada pesan moral gitu. Terus intinya sih kalian kalau misalkan nonton film kayak gini, saya sih saranin nontonnya tuh 2 kali gitu. Jadi lebih dapet ininya ya, nggak tahu ya kalau saya. Jadi saya kadang nonton film gini bisa 3-4 kali gitu loh. Nggak apa ya, jadi nggak ada yang miss. Itu tuh ya, sutradara itu mau nyampein apa sih, kadang kayak ada pesan tersembunyinya gitu kalau di film, kadang gitu. Nggak semuanya sih, kadang kayak film, anggap kayak film Transformer misalkan ya, dia ya udah kelihatannya itu udah, kadang sekedar gitu doang. Kalau misalnya film yang kayak begini sih saya saranin nonton mungkin 2 kali lah, karena 2 kali pun juga kurang kadang gitu. Itu aja sih. Intinya sih ini film oke banget. Recommended banget. Kalau misalnya kalian masih belum nonton juga, masih belum percaya, nonton aja gitu, walaupun ceritanya saya udah kasih tahu, cuman kalian kalau misalnya nonton lebih ini sih, lebih berasa sih gitu. Cuman mending nonton aja. Terus kalian kalau misalnya udah nonton film ini gimana gitu, mungkin kurang suka, atau misalkan suka banget kayak saya gitu, kalian boleh tulis di kolom komen di bawah sini. Kalau misalnya nggak suka kenapa, kalau misalnya sama kayak saya suka kenapa, boleh tulis juga di kolom komen di bawah sini. Jadi kita bisa bahas bareng gitu. Serunya nih film. Udah sih itu aja saya mau bahas di spoiler review dari film Fantastic Mr. Fox ini. Dadah. Terima kasih sudah menonton video kami. Suka dengan konten video ini? Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya jika ingin mendapatkan notifikasi jika kami mengeluarkan video terbaru. Sampai jumpa.